Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Hoiruhi, NIM 17021010296 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi listrik statis. Pada materi listrik statis ini terdapat 5 pembahasan. Untuk yang pertama, hukum Coulomb, yang kedua, kuat medan listrik, yang ketiga, hukum Gauss, yang keempat, energi potensial listrik dan potensial listrik, dan yang kelima, kapasitor. Apa sih listrik statis itu? Listrik statis merupakan suatu fenomena listrik di mana partikel yang bermuatan akan mengalir atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, atau bisa juga dari benda satu ke benda lain. Pada listrik statis terdapat dua jenis muatan listrik, yang pertama muatan positif dan yang kedua muatan negatif. Sedangkan untuk interaksi antar muatan terdapat dua macam, yang pertama tolak-menolak dan yang kedua tarik-menarik. Nah, untuk yang tolak-menolak tersebut dapat terjadi apabila terdapat dua buah muatan yang berbeda jenis, misalkan yang satu bermuatan positif dan yang satu bermuatan negatif, sehingga kedua muatan tersebut akan tarik-menarik. Sedangkan untuk interaksi tolak-menolak akan terjadi apabila terdapat dua buah muatan yang sejenis, misalkan yang satu bermuatan positif dan yang satunya bermuatan positif juga, sehingga akan terjadi tarik-menarik. Begitu juga dengan muatan yang sama-sama positif, sama-sama negatif, maka kedua muatan tersebut akan tolak-menolak karena sejenis. Bagaimana sih proses terjadinya listrik statis tersebut? Nah, yang pertama, benda menjadi bermuatan karena muatan negatifnya atau elektron dipindahkan dari suatu benda ke benda lain akibat adanya suatu gesekan atau gosokan pada kedua benda tersebut. Lalu, benda yang digosokkan ke benda lain tersebut, maka kedua benda akan saling dimuati, sehingga elektron dari salah satu benda akan berpindah ke benda lain. Maka yang akan terjadi, benda yang satu memperoleh sejumlah elektron sehingga akan bermuatan negatif, dan benda yang lain akan kehilangan elektron sehingga akan bermuatan positif. Pada listrik statis terdapat dua contoh mengenai proses terjadinya listrik statis. Untuk yang pertama, penggaris yang digosokkan ke kain wol. Nah, awalnya penggaris plastik tersebut tidak bermuatan atau netral. Lalu penggaris tersebut digosokkan ke kain wol, sehingga elektron-elektron pada kain wol tersebut akan berpindah ke penggaris plastik. Maka kain wol akan bermuatan positif dan penggaris plastik akan bermuatan negatif, sehingga penggaris plastik tersebut akan dapat menarik potongan-potongan kertas. Untuk contoh yang kedua yaitu batang kaca yang digosokkan ke kain sutra. Awalnya batang kaca tersebut bermuatan negatif atau elektron. Lalu batang kaca tersebut digosokkan ke kain sutra, sehingga elektron-elektron yang terdapat pada batang kaca tersebut akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan bermuatan positif dan kain sutra akan bermuatan negatif. Yang selanjutnya yaitu hukum Coulomb, di mana Charles Augustin de Coulomb menyelidiki mengenai gaya antar muatan listrik. Yang hasil percobaannya menyatakan bahwa gaya interaksi antar dua buah benda titik bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda tersebut, di mana dapat dinyatakan secara matematis, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F itu sendiri yaitu gaya Coulomb dan Q1 atau Q2 yaitu muatan setiap partikel. Untuk R-nya jarak antar kedua muatan, dan untuk K-nya yaitu konstanta
pembanding, di mana konstanta pembanding tersebut yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat C-2. Untuk gaya kolom pada sebuah muatan akibat pengaruh beberapa muatan lain bisa dilihat seperti gambar ini. Nah, gambar tersebut menunjukkan vektor-vektor gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2. Untuk keterangan dari gambar yang tadi, yaitu vektor gaya kolom yang disebabkan oleh Q1 dan Q2 akan tolak-menolak. Sedangkan untuk vektor gaya kolom yang disebabkan oleh Q2 dan F223 itu akan tarik-menarik. Gaya total yang bekerja pada Q2 sama dengan F21 dan F23. Untuk F2 yaitu F21 tambah F23. Sedangkan untuk gaya total yaitu dapat menggunakan resultan, di mana penjumlahan vektor dari gaya yang bekerja akibat interaksi muatan. Persamaan gaya kolom yang digunakan di sini hanya memberikan besar gaya yang tidak melibatkan arah gaya, sehingga dalam setiap perhitungan digunakan nilai Q1 dan Q2 positif, meskipun jenis muatan yang ada yaitu negatif tetap ditulis positif. Selanjutnya yaitu vektor gaya kolom, di mana hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar vektor gaya kolom yang pertama, muatan sejenis tolak-menolak, muatan tak sejenis akan tarik-menarik. Yang kedua, vektor gaya kolom atau F terletak pada garis hubung kedua muatan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu kuat medan listrik. Untuk muatan uji positif, maka gaya kolom atau F searah dengan kuat medan magnet. Sedangkan untuk muatan uji negatif, gaya kolom akan berlawanan arah dengan kuat medan listrik. Kuat medan listrik akibat sebuah muatan titik, di mana efek muatan listrik suatu muatan dapat ditinjau dengan cara meletakkan suatu muatan uji Q atau muatan di sekitar medan listrik tersebut. Untuk muatan uji itu sendiri yaitu sebuah muatan yang menghasilkan medan listrik yang jauh lebih kecil daripada muatan yang akan dihitung kuat medannya. Besarnya gaya yang dialami oleh muatan uji per satu satuan muatan uji tersebut dapat ditulis secara matematis, yaitu E sama dengan F per Q, di mana E itu sendiri yaitu kuat medan listrik dan F gaya kolom, Q yaitu besar muatan uji. Untuk vektor kuat medan listrik, arah kuat medan listrik di suatu titik yang pertama, selain menjauhi muatan sumber positif karena selalu searah dengan gaya yang dialami oleh muatan uji positif di titik tersebut. Yang kedua, selalu mendekati muatan sumber negatif. Untuk persamaan kuat medan listrik di suatu titik yaitu E sama dengan K Q per R kuadrat, di mana E yaitu kuat medan listrik dan K yaitu konstanta pembanding, Q muatan sumber, dan R jarak titik terhadap muatan sumber. Untuk arah medan listrik ada dua. Yang pertama, menjauhi muatan apabila muatan positif, dan yang kedua mendekati muatan apabila muatan negatif. Pembahasan yang ketiga yaitu hukum Gauss. Untuk yang pertama ada flux listrik. Flux listrik merupakan jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang dengan tegak lurus. Nah, untuk flux listrik itu sendiri merupakan besaran skalar. Untuk persamaan flux listrik yaitu flux sama dengan E kali A.
di mana flux yaitu flux listrik, untuk E-nya kuat medan listrik, dan A yaitu luas bidang yang ditembus oleh medan listrik. Sedangkan untuk persamaan flux medan listrik yaitu flux sama dengan E kali A kali cos theta, di mana theta merupakan sudut antara medan listrik dan garis normal bidang tersebut. Pernyataan Gauss yaitu jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilengkapi oleh permukaan tertutup tersebut, di mana persamaan hukum Gauss yaitu flux sama dengan EA cos theta atau sama dengan muatan masuk Q in per epsilon 0. Untuk Q in-nya yaitu muatan yang dilengkapi permukaan tertutup. Sedangkan untuk epsilon 0 permitivitas ruang hampa yaitu sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Selanjutnya yaitu kuat medan listrik pada plat konduktor, di mana untuk menghitung kuat medan listrik pada suatu jarak tertentu menggunakan konsep hukum Gauss yang harus berupa permukaan tertutup. Nah, permukaan tertutup itu sendiri dapat berbentuk silinder. Untuk persamaannya yaitu Q atau muatan yang dilingkupi oleh tabung sama dengan tau kali A. Untuk Q-nya yaitu muatan, untuk tau-nya yaitu rapat muatan, sedangkan untuk A-nya luas bidang yang ditembus oleh medan listrik. Sedangkan untuk persamaan hukum Gauss pada tabung tertutup yaitu Q sama dengan tau kali A per epsilon 0. Untuk persamaan kuat medan listrik sebuah plat bermuatan yaitu E sama dengan tau per epsilon 0. Sedangkan untuk persamaan kuat medan listrik untuk plat bermuatan negatif dan plat yang bermuatan positif disejajarkan, sehingga E total sama dengan E oleh muatan positif plus E oleh muatan negatif. E1 dan E2 menuju pada plat negatif dan memiliki persamaan E sama dengan tau per epsilon 0. Nah, pada gambar berikut di luar plat tidak ada garis-garis sehingga besar kuat medan listrik di luar plat itu sama dengan 0. Yang selanjutnya yaitu kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Untuk persamaannya yaitu E sama dengan Q per A kali epsilon 0. Sedangkan untuk persamaan kuat medan listrik di permukaan bola yaitu E sama dengan K Q per R besar kuadrat. Untuk persamaan kuat medan listrik di luar bola yaitu E sama dengan K Q per R kecil kuadrat. Untuk E-nya yaitu kuat medan listrik, A luas bidang, Q muatan, epsilon 0 permitivitas bahan, R besar jari-jari pada permukaan bola, sedangkan untuk R kecil jari-jari di luar bola. Yang selanjutnya yaitu energi potensial listrik dan potensial listrik. Apa sih energi potensial listrik? Energi potensial listrik yaitu energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Sedangkan untuk energi potensial listrik sistem muatan titik yaitu energi yang diperlukan untuk membawa muatan listrik dari titik tak hingga ke posisi akhir. Sebuah muatan listrik yang dibawa dari titik tak berhingga ke titik yang berjarak R dari muatan. Nah, energi potensial muatan pada sistem ini dapat ditulis dengan EP.
Untuk persamaannya, EP sama dengan K dalam kurung Q1 Q2 per R. Dalam perhitungan, tanda muatan disertakan dalam rumus. Usaha dalam sebuah medan listrik sama dengan perubahan energi potensial, sehingga dapat ditulis dengan persamaan W sama dengan EP min EP 0, di mana untuk W-nya yaitu besar usaha, untuk EP yaitu energi potensial akhir, dan EP0 energi potensial awal. Untuk yang selanjutnya yaitu potensial listrik. Apa sih potensial listrik itu? Potensial listrik merupakan energi potensial listrik suatu muatan uji per satu satuan muatan uji tersebut. Untuk persamaan potensial listrik yaitu delta EP per Q aksen sama dengan K kali Q dalam kurung seper R2 min seper R1. Untuk persamaan potensial listrik di setiap titik, V12 sama dengan kaki per R. Persamaan potensial listrik jika pada tiap titik tersebut dipengaruhi oleh banyaknya muatan dapat ditulis VP sama dengan sigma K Q per R, atau V sama dengan K Q1 per R1 plus K Q2 per R2 dan seterusnya, sesuai dengan banyak jumlah muatannya. Yang selanjutnya yaitu potensial listrik pada bola konduktor berongga. Untuk persamaan usaha muatan pada bola konduktor berongga yaitu W sama dengan F kali DR, di mana F itu sendiri yaitu muatan kali medan listrik, sehingga besarnya usaha dapat ditulis W sama dengan Q E. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan dari plat yang bermuatan negatif ke plat yang bermuatan positif dapat menggunakan persamaan W sama dengan Q dalam kurung V2 min V1. Untuk persamaan beda potensial pada kedua plat dapat ditulis E sama dengan V per D, di mana untuk E-nya yaitu medan listrik, V potensial listrik, dan untuk D-nya jarak antar kedua muatan pada plat tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu kapasitor. Apa sih kapasitor itu? Kapasitor merupakan komponen listrik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Untuk fungsi dari kapasitor itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu menyimpan muatan dan energi listrik. Yang kedua memilih frekuensi pemancar pada pesawat radio. Yang ketiga sebagai perata tegangan dalam catu daya atau power supply. Yang keempat menghilangkan percikan api pada sistem pengapian mobil. Untuk persamaan kapasitas kapasitor yaitu C sama dengan Q per V. Untuk C-nya yaitu kapasitas kapasitor, Q muatan yang tersimpan dalam kapasitor, dan untuk V-nya beda potensial antar kedua plat konduktor. Persamaan dari kapasitas kapasitor juga dapat ditulis C sama dengan epsilon 0 A per D, di mana C merupakan kapasitas kapasitor dan epsilon 0 permitivitas ruang hampa yaitu sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Untuk A-nya luas setiap plat dan D jarak pisah kedua plat. Untuk rangkaian kapasitor ada dua macam, yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Untuk menghitung pada rangkaian seri dapat menggunakan rumus 1/C total sama dengan 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 dan seterusnya. Sedangkan untuk menghitung besarnya kapasitor paralel dapat menggunakan rumus C paralel sama dengan C1 plus C2 plus C3 dan seterusnya.
Untuk besarnya energi yang tersimpan dalam kapasitor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan W sama dengan setengah QV, dimana untuk W-nya yaitu energi dan Q-nya muatan, sedangkan untuk V-nya yaitu besar potensial. Nah, sudah paham kan mengenai listrik statis? Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.